Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Minggu ke-19 setelah Trinitatis dengan topik memelihara kebudayaan. Dan marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita, dan kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami supaya kami tetap bersukacita mengingat keampunan dosa kami, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu hari ini yang tertulis dalam Konvensi HKBP pasal 5 tentang dosa. Asal dari dosa. Iblislah asal mula dari dosa. Ia menghendaki supaya semua orang berdosa, yaitu berbalik dari Allah. Jadi walaupun manusia yang pertama, Adam dan Hawa sempurna adanya, yaitu yang dapat melakukan kemauan Allah, mereka melanggar hukum yang diberikan Allah kepadanya karena godaan iblis, serta mereka berbalik dari Allah. Dosa ialah pelanggaran kemauan Allah. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Marilah kita mendengarkan epistel yang ditetapkan minggu hari ini, yang tertulis dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita membacanya secara responsorial. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ke-14 Dung Trinitatis, 18 Oktober 2020. Topik Minggu melestarikan budaya. Satu pemberitahuan. 101 pelantikan pengurus seksi-seksi. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado di hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, bahwa rencana pelantikan semua seksi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di ibadah pukul 9 WIB. 102 rencana melanjutkan kelas CD periode 2019-2020. Pertemuan melanjutkan pelajaran CD periode 2019-2020 dengan pendeta akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 16 WIB di RSG Gereja. Dimohon kehadiran seluruh pelajar CD. 103 rencana pertemuan kelas CD periode 2020-2021. Pertemuan pelajar CD periode 2020-2021 dengan pendeta akan diadakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 pukul 16 WIB di RSG Gereja. Dimohon kehadiran semua pelajar CD. Yang sudah mendaftar dapat kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita. 104 warta pernikahan. 104.1 pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Jackson Christian Silalahi, putra dari Bapak Hitler August Silalahi, dengan Ibu Lamtina Boru Siregar, alamat Jalan K. Haji Mahmud, nomor 46, RT 05 RW 04, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Wilayah 9, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dengan Juliani Paramita Boru Sidauruk, putri dari Bapak Jamuda Sidauruk, dengan Ibu Risma Tiurma Boru Sinaga, alamat Jalan P. Sulawesi Raya, Blok F3 nomor 21, Perumnas 3, Bekasi. Anggota Jemaat HKBP Setia Mekar, Resort Setia Mekar, Bekasi. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 11 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. 1042 pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Joshua Pangihutan Diliano Silitonga ST, putra dari Bapak Dr. Marlinggom Silitonga M. Epit, dengan Ibu Insinyur Susi MDS Boru Simanjuntak MT. Alamat Jalan Nangka nomor 2 RT 06 RW 05, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Wilayah 1, anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dengan Feni Aselia Boru Silaban ST, putri dari Bapak Robert Silaban, dengan Ibu Nurmai Boru Simamora. Alamat Jalan Batu Kramat nomor 8A,
RT 11 RW 05 Condet, Batu Ampar, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu, 31 Oktober 2020, pukul 10 WIB di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Ayub pasal 42 dimulai dengan ayat 7 sampai dengan ayat 17. Karena kita akan bacakan secara bergantian. Ayub 42, 7 sampai dengan 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau
dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. 8. Maka pergilah Elipas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Jopar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. 10. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. 12. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 14. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. 16. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikianlah pembacaan daripada firman Tuhan. Sekali lagi, Salam. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang berbahagia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kembali berita tentang Ayub, bukanlah sesuatu yang baru, tetapi adalah sesuatu yang sudah 2-3 kali atau mungkin lebih dari itu kita dengar. Tapi apa maksudnya ini kita dengar lagi, Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita semakin berakar di dalam iman, sebagaimana Ayub menghadapi banyak cobaan, menghadapi banyak rintangan yang sangat berat. Tetapi saudaraku, Ayub memenangkan rintangan dan cobaan itu. Jadi bisa kita katakan ini namanya happy ending di dalam perjalanan hidup Ayub. Yang berikutnya mau kita lihat, Ayub ini adalah yang memiliki prinsip teguh dalam iman. Nah, ini dia memiliki prinsip teguh dalam iman. Imannya tidak bisa diombang-ambingkan oleh manusia. Sedangkan zaman sekarang banyak orang yang mengombang-ambingkan iman kita. Ada yang sampai menggadaikan imannya hanya karena sebungkus
nasi padang, ataupun kalau di perkebunan dulu semangkok Indomie. Tapi kalau Ayub di sini, saudaraku, imannya betul-betul kuat, enggak rapuh imannya. Itulah sebabnya Tuhan mengaruniakan kepadanya sukacita yang besar. Segala harta bendanya, segala ternaknya, segala sesuatu yang dulu dia miliki, yang sudah habis, yang sudah hancur, dipulihkan Tuhan lagi, ditambahkan Tuhan lagi 2 kali lipat. Amin. Jadi namanya happy ending. Jadi bagaimana supaya hidup kita, Bapak Ibu, berakhir dengan baik? Ini yang perlu, berakhir dengan sukses, berakhir dengan benar di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Ini yang perlu. Oleh karena itu, firman Tuhan itulah yang menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak kalah dengan cobaan. Bagaimana supaya kita tidak tumbang dengan penderitaan. Jadi dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan semakin bertumbuh. Kita akan semakin kuat. Mari kita lihat dulu Roma 10 ayat 17. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Kita tidak gampang dikalahkan oleh cobaan. Kita tidak stres, kita tidak jatuh, kita tidak kalah, tapi kita menjadi pemenangnya. Karena dikatakan juga dari Yakobus 1 ayat 12, ini juga penting kita lihat sebentar. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, maka Allah akan mengaruniakan kepadanya mahkota. Mahkota apa katanya Bapak Ibu? Kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Ini firman Tuhan. Harus kita yakini sebagai kebenaran dan juga kekuatan. Yang menarik Bapak Ibu, kita lihat dari nats kita ini, Ayub mendoakan musuh-musuhnya. Ayub mengampuni kesalahan musuh-musuhnya, sehingga Tuhan senang dan Tuhan menambahkan segala berkat-berkat yang udah kita bilang tadi, hangus, habis, ditambahkan Tuhan 2 kali lipat. Jadi karena dia mau mendoakan musuh-musuhnya dan mau mengampuni. Kita ingat Tuhan Yesus, ini kita ambil satu, ini apa kita, juru selamat kita. Dari Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Sewaktu dia tersalib di Bukit Golgata, dicaci maki oleh tentara-tentara, musuh-musuhnya, tapi apa? Doa Tuhan Yesus, apa katanya? Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, Lukas 23 ayat 34. Mengampuni. Itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus. Filipi 2 ayat 10. Itulah sebabnya Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
Filipi 2:10. Jadi siapa yang setia kepada penderitaan, cobaan, dia akan ditinggikan dan berkat-berkatnya juga akan mengalir. Ini yang harus kita imani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat dari nas ini lagi, ada tadi berdusta. Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub karena mereka berdusta, tidak berkata yang benar. Zaman sekarang banyak yang namanya hoaks. 2-3 hari ini demo terus di DPR, di istana, karena terprovokasi hoaks. Wah, undang-undang tenaga kerja nanti nggak ada lagi cuti baptis, cuti nikah, cuti hamil katanya. Begini. Akhirnya dibakarlah, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Hoaks. Tuhan tidak senang sama hoaks. Tuhan tidak senang berkata dusta. Makanya dikatakan Mazmur 116 ya, ayat 11, kata Daud, saya khawatir bahwa semua orang sudah berdusta. Jadi dusta ini adalah sesuatu yang tidak disenangi Tuhan. Amin. Kita harus berkata yang benar. Jangan menyebutkan yang tidak benar. Tuhan anti dusta. Kita juga tidak boleh. Seperti yang terjadi dalam nas ini. Tuhan marah kepada sahabat-sahabat Ayub karena mereka berbohong, tidak menyatakan yang benar. Jadi sekali lagi itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, terkadang ujian datang, cobaan datang. Sama seperti anak sekolah. Anak sekolah juga pasti suatu waktu dikasih guru ujian untuk naik kelas. Jadi Ayub juga diuji Tuhan supaya dia naik kelas. Jadi kita juga akan diuji Tuhan sesuai dengan perjalanan kita. Oleh karena itu jangan stres. Jalani ujian itu dan yakinlah 1 Korintus 10:13. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan melebihi, buka dulu 1 Korintus 10:13. Tuhan tidak pernah memberikan cobaan lebih daripada kemampuan kita. Amin. Sona sutar begitu seorang mana. Amin. Iya, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang tidak bisa kita pikul. Itu kita lihat dari 1 Korintus 10:13. Kita lihat lagi yang menarik di dalam nas ini, Bapak Ibu, menghakimi. Apa kata sahabat-sahabat Ayub kepadanya? Ini semuanya terjadi karena dosamu. Ini semuanya terjadi karena dosamu. Orang gampang kali sekarang ini menghakimi. Apa kata Tuhan Yesus? Matius 7 ayat 1. Lihat. Matius 7 ayat 1. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Matius 7 ayat 1. Kita harus apa? Kaya dengan firman-Nya. Mana tahu nanti ada yang nanya, kita nggak tahu di mana tertulis. Di mana itu tertulis? Janganlah kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Carilah situ di Alkitab, itu adanya itu katanya. Pada Alkitab itu beratus ayat. Jadi dengan ibadah ini kita tahu itu tertulis dalam Matius 7 ayat 1. Jadi jangan menghakimi. Serahkan sama Tuhan. Sebab penghakiman itu adalah hak Tuhan. Manusia tidak berhak saling menghakimi. Manusia tidak berhak saling menyalahkan. Tapi penghakiman itu adalah hak daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara,
kita masih terus berdoa dan menjaga penularan dari coronavirus. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 91 ayat 5 ya kan, sampai 9. Kita tidak perlu takut kepada penyakit-penyakit sampar. Kita tidak perlu khawatir, biarpun di kiri kita sudah rebah, sudah mati 1000, di kanan juga sudah mati ratusan, tapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu. Itu semua tidak akan kena kepadamu, katanya. Mazmur 91, 5-9. Percayakah kita akan penyertaan Tuhan? Amin. Kita eksis sampai hari ini bukan karena kekuatan kita. Sekali lagi, kita eksis sampai hari ini bukan karena, tetapi adalah karena kuasa Tuhan ada di dalam iman kita. Jadi semua bisa kena, semua bisa jatuh, tapi karena kuasa Tuhan ada di dalam iman kita, maka kita eksis sampai sekarang. Ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi minggu depan? Tidak ada, jangankan minggu depan. 5 jam lagi juga kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita yakin, percaya, penyertaan Tuhan kekal. Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu marilah kita mempercayai firman Tuhan. Kita tadi sudah mendengarkan epistel dari Yohanes 2, 1-12. Bagaimana kasih Tuhan terhadap orang yang mengadakan perjamuan pesta, yaitu pesta pernikahan di kota Kana. Kana itu di mana itu? Di mana Kana, Bapak Ibu? Parung belok kiri, bukan kan? Kota Kana itu di Yerusalem, bukan parung belok kanan ya. Jadi sanalah mujizat yang pertama diadakan Yesus, air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Di sanalah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka mendengarkan perintah Tuhan. Mereka mendengarkan perintah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan dilaksanakan. Isi apa itu? Air itu, isi. Tempayan itu, isi. Sehingga yang berpesta itu tidak dipermalukan, malah mereka berbahagia, bersukacita. Jadi oleh karena itu, percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kehidupan kita juga dijamin oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Jadi orang Batak itu adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang kuat. Jadi kalau pulang ke Toba, tahu Toba? Ibu tahu Toba? Makanlah kalau pulang ke Toba tipa-tipa. Tahu tipa-tipa? Supaya kalau mau loro paru kilo ini manipa, jadi kuat kita. Amin. Jadi makanlah tiba-tiba itu. Ini khas dari Porsea. Alana mau lo yalak tiba-tiba on gawe kuat do mau lo hona tiba. Alai lebih kuat lagi kita kalau hidup dalam Kristus. Amin. Jadi diberkati Tuhanlah kita Bapak Ibu. Ayo kita jalani hidup kita dengan percaya. Lakukan kebenaran, bukan kepalsuan. Katakan yang benar, bukan yang hoaks. Baca firman Tuhan, berdoa senantiasa, sebab segala sesuatu
Tuhan yang menentukan. Manusia mereka-reka, manusia merancang-rancang, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi. Oleh karena itu seperti tema kita ini, melestarikan budaya. Yang baik itu kita lestarikan, yang tidak benar tidak usah kita lakukan. Supaya muara daripada hidup kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas pengorbanan-Mu, kasih-Mu kepada kami, memberikan firman yang begitu bernas, bagaimana hamba-Mu Ayub memenangkan pertarungan iman, sehingga hamba-Mu Ayub bersukacita besar di akhir daripada hidupnya. Kiranya firman ini bisa memotivasi kami, kiranya firman ini bisa memberikan inspirasi supaya kami lebih setia, taat kepada Tuhan di dalam hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu. Firman-Mu berkata, biarpun di kiri kami, di kanan kami sudah rebah karena penyakit-penyakit yang ada, tapi Tuhan berjanji orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap eksis. Oleh karena itu, materaikan firman-Mu ke dalam kehidupan kami, lindungi kami, jagai kami, ajari kami untuk hidup dalam masa pandemi ini Tuhan, supaya kami selalu baik-baik saja, sehat-sehat saja. Berkati anak-anak yang Kau karuniakan bagi kami. Mereka anak yang baik, berbakti, taat kepada orang tua, setia kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Berikan kepada setiap orang tua kesabaran, bijaksana untuk menuntun anak-anak yang Kau titipkan bagi keluarga-keluarga. Berkati negara kami, berkati gereja kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Berkatilah dan terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.
Ku